Oke, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Bersama saya Petrianus Sugianto. Ya, saya sangat bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah setia ya menonton YouTube saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini saya akan membahas satu tema, jangan takut. Keadaan dan kondisi membuat orang-orang takut. Situasi yang tidak memungkin membuat orang takut. Tapi kita percaya bahwa ada Yesus yang bersama kita, kita tidak akan takut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya membaca firman Tuhan dulu, mari kita untuk berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini, kami bersyukur mengakan puji kepada Engkau Tuhan. Kami akan disegarkan oleh firman-Mu, menguatkan hati kami ketika kami mengalami satu ketakutan. Ketika kami mengalami satu kebimbangan, kami percaya bahwa ada Allah yang ada dalam hati kami. Bapak, terima kasih urapi kami, berkati juga orang-orang yang menonton YouTube ini Tuhan. Iman mereka dikuatkan, iman mereka disegarkan. Ketika mereka mengalami takut, mereka punya pengharapan yang begitu luar biasa. Ketika mereka mengalami satu ketakutan, mereka tidak akan takut bahwa Yesus Tuhan bersama mereka. Tuhan, Engkau jamah, pelihara orang-orang Kristen mengalami kebimbangan iman. Orang Kristen mengalami satu yang ketakutan. Mungkin karena kondisi dan situasi, Engkau berkati Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita membuka dalam Matius 7 ayat 23 sampai yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong menemukan air ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah muridnya bangun, berkata kepadanya, "Tolonglah kami binasa." Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan mereka heran kepada orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia sehingga angin danau itu taat kepadanya?" Saudara saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kondisi situasi yang dihadapi murid-murid Yesus. Suatu ancaman yang begitu luar biasa yang dihadapi murid-murid Yesus. Ketika suatu gelombang yang menghantam mereka berseru, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami mati?" Tapi ada satu perkataan Yesus. Ada perkataan Yesus yang begitu, "Hai engkau kurang percaya." Ayat berkata, Yesus begitu, "Mengapa kamu takut?" Bukankah mereka kenal sosok pribadi Yesus yang begitu luar biasa? Tapi murid-muridnya mengalami satu ketakutan. Bukan mereka mengenal Yesus pernah melakukan mujizat. Bukankah mereka tahu bahwa dia Allah? Bukankah saudara saya kasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus pun demikian. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut." Saudara saya kasih dalam Tuhan, sering kehidupan kita juga mengalami satu ketakutan ketika kita menghadapi satu masalah. Mungkin anak-anak muda mengalami ketakutan ketika saya mau masa depan saya seperti apa. Mungkin anak-anak muda berkata mereka tidak tahu kondisi, takut akan masa depan, kehidupan. Saya mau dapat pasangan hidup, saya mau dapat pekerjaan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka menghadapi satu masalah. Mereka mengalami satu ketakutan, tapi ada tegur. Yesus berkata, "Jangan takut." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin pada saat kondisi-kondisi yang saat ini, saudara, banyak orang Kristen mengalami takut, banyak orang Kristen mengalami gelisah. Saudara saya kasih dalam Tuhan, pertama, mengapa kita jangan takut? Kita membuka Yesaya 40 ayat 10, 41. Kita membuka dalam kitab Yesaya 40 ayat Yesaya pasal ke-40 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau ke tangan kanan dan membawa engkau dalam kemenangan."
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu janji yang Tuhan beri. Engkau jangan takut bahwa aku ini Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa janji firman Tuhan ya dan amin. Bahwa Allah akan memberi, jangan takut sebab ini aku Allah engkau yang memberi, engkau memegang tangan engkau dan memberi engkau satu kemenangan. Kita melihat luar biasa saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan ketika kita menghadapi satu masalah, menghadapi satu tantangan, menghadapi satu persoalan yang kita hidup, yang kita hadapi. Saudara saya kasih dalam Tuhan, hanya satu yang kita harus kita lakukan itu percaya. Bukankah Allah berkata, aku akan memegang tangan engkau, membawa engkau dalam kemenangan. Saudara, sungguh luar biasa Allah kita. Ketika kita menghadapi satu masalah, Allah tidak akan membiarkan kita. Ketika kita mengalami satu kondisi situasi, bahwa Allah berjanji, jangan engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara saya kasih dalam Tuhan, bagaimana ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, bahwa Allah menyertai mereka. Ketika pada siang hari mereka dituntun dengan awan, dan pada malam hari mereka dituntun dengan tiang api untuk mereka berjalan. Dan saudara-saudara gitu, Allah yang begitu setia dalam kita. Saudara saya kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa Allah yang kita, Allah yang sembah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa saudara jangan takut. Sebab mengapa yang kedua? Sebab aku ini berserta kita. Saudara saya kasih dalam Tuhan, jangan takut bahwa Allah selalu berserta kita, selalu bersama kita. Yang kedua, saudara, mengapa kita jangan takut? Kita membuka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Kita membuka dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa Allah sekarang bekerja dalam sesuatu mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saudara saya kasih dalam Tuhan, Allah bukan hanya menyertai, tapi Allah bekerja bagi orang-orang percaya. Bagaimana satu ungkapan Rasul Paulus di sini, dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir ketika engkau masalah, tapi ingat bahwa Allah bekerja bagi orang-orang percaya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, mungkin dalam kondisi dan situasi orang-orang bertanya, di manakah Tuhan, di manakah Allah? Itu adalah satu yang pertanyaan salah bagi kita. Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Allah yang selalu turut bekerja bagi orang-orang percaya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa Allah, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatang kebaikan. Allah tidak pernah mencelakakan orang-orang percaya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang percaya. Bahwa ketika orang-orang percaya mengalami satu kesulitan yang begitu luar biasa, Allah yang selalu bekerja mendatang kebaikan bagi mereka. Saudara saya kasih dalam Tuhan, ada dua pilihan kita. Kita mengalami satu masalah, apakah kita lari ke hadapan Tuhan, apakah kita menjauh dari hadapan Tuhan, atau kita mendekat. Saudara saya kasih dalam Tuhan, mungkin tema tadi berkata jangan takut. Yang pertama, jangan takut bahwa Allah selalu menyertai engkau, memberikan tangan kita membawa engkau dalam kemenangan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, banyak kondisi situasi yang tidak memungkinkan, banyak kondisi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ingat saudara, Allah tidak pernah membiarkan. Allah yang selalu menjaga, memelihara bangsa-bangsanya, apalagi orang-orang percaya. Yang kedua, di sini juga Allah turut bekerja bagi orang-orang percaya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, percaya dalam kondisi apapun, dalam masalah tantangan apapun, orang-orang percaya harus tetap setia kepada Tuhan. Bahwa ingat saudara, bahwa Allah selalu bekerja bagi orang percaya. Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang percaya mengalami satu penderitaan. Ingat saudara, bahwa ketika kita mengalami satu masalah yang berat, ya kadang-kadang kita yang kecewa. Mungkin kita bertanya, di manakah Allah yang saya sembah? Di manakah Yesus yang katanya sanggup menyembahkan kita? Tapi ingat saudara, ketika ada satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ada suatu berkat, satu mujizat
kita alami. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya percaya ada suatu pemenangan. Bersama Yesus ada saudara akan menang. Bersama Yesus saudara tidak akan bersama sendiri, saudara-saudara. Saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi situasi orang percaya dihadapkan dengan virus corona. Orang-orang yang tidak kuat iman mereka takut dan mereka lari kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya mereka akan teguh. Mereka orang-orang percaya mereka akan semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, apapun keadaan, apapun kondisi yang saudara hadapi saat ini, saya mau percaya engkau jangan takut. Oh, ada Yesus bersama engkau, memegang tangan engkau, membawa engkau dalam kemenangan. Ingat saudara-saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita yang hebat. Maka sekali-kali engkau jangan takut saudara-saudara. Apapun masalah, apapun tantangan rumah tangga kita, apapun tantangan kehidupan yang kita alami sekarang, saya percaya engkau jangan takut. Bahwa satu-satu Allah yang kita percaya itu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara saya kasih dalam Tuhan, biar renungan ini menjadi rhema bagi kita orang percaya. Ketika orang percaya menghadapi kondisi situasi yang tidak memungkinkan, tapi orang-orang percaya tetap kuat, tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Ini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah bagi kami di siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Pagi firman Tuhan menguatkan kepada kami jangan takut. Ketika kami menghadapi satu kondisi situasi yang tidak memungkinkan, tapi kami tak percaya bahwa Allah yang kami sembah selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri, bahwa Allah memegang tangan kami membawa kami kemenangan. Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang satu menyertai kami. Tuhan berkati orang Kristen dimanapun berada Tuhan. Mungkin dalam kondisi COVID-19 atau COVID-19 ini, orang-orang Kristen mengalami ketakutan, orang Kristen mengalami kebimbangan, iman mereka tidak dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami apapun tidak bisa disumbangkan kepada mereka, tapi kami hanya bisa berdoa bagi orang-orang percaya. Anak yatim piatu, janda duda, bagaimana orang-orang percaya Tuhan mengalami satu guncangan iman. Tapi kami berdoa kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap dikuatkan, diteguhkan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah satunya, Juru Selamat kami. Dan nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.